terinformasi sih data kita ada 47 titik yang saat ini terinformasikan. Pringsewu, tanggal 13 Oktober tahun 2025. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pringsewu menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR serta Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Pringsewu. Rapat ini secara spesifik membahas tindak lanjut sidak Komisi 3 terkait maraknya kegiatan penambangan tak berizin atau galian C ilegal yang telah menimbulkan dampak kerusakan signifikan di wilayah kabupaten. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Pringsewu, Rusmanto, SH, yang membuka pertemuan dengan menekankan bahwa raker ini adalah kelanjutan langsung dari temuan Komisi 3 di lapangan. Rapat ini merupakan tindak lanjut sidak Komisi 3 terkait adanya kegiatan tambang yang tidak mengantongi izin, tegas Rusmanto. Tapi pun baru saja selesai hearing yang dilaksanakan oleh Komisi 3 dengan Dinas PUPR, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan rutin sebagai evaluasi Komisi 3 terhadap mitra kerjanya, termasuk PUPR. Kepala Dinas PUPR Pringsewu, Ahmad Saifuddin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada awak media bahwa aktivitas penambangan tanpa izin ini telah menyebabkan kerusakan serius pada jalan-jalan kabupaten. Kegiatan tambang tersebut dampaknya merusak jalan kabupaten. Kami berharap kepada pelaku penambang agar segera mengurus izin ke pemerintah provinsi karena yang berwenang mengeluarkan izin adalah pemerintah provinsi, ujar Kepala Dinas PUPR. Oh ya, mengenai galian C memang saat ini kondisi Pringsewu sedang tren atau sedang musim orang melakukan penambangan-penambangan yang sifatnya seolah-olah pribadi, baik itu yang berupa tanah dan sebagainya. Kebetulan memang di PUPR sendiri terlibat ke dalam salah satu proses, tapi hanya di hulu yang sifatnya untuk penataan ruangnya saja, pengendalian penataan ruang, yang kami tergabung dalam forum penataan ruang. Perizinan tambang sendiri ada di provinsi kewenangannya, baik secara pertambangan, UKL, AMDAL, semua ada di provinsi. PU dalam hal ini keterlibatannya adalah sebagai kontrol terhadap pola ruang atau penata pola ruangnya. Tapi masih banyak ditemukan penambang nakal yang tidak mau melakukan izin, hanya melakukan proses-proses perizinan. Kami secara aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak yang di wilayah, baik itu PEKON maupun camat dan sebagainya, untuk selalu memberitahukan ke teman-teman semua di lapangan untuk bisa aktif memberitahukan, berinformasi kepada kami, sehingga kami bisa ikut serta dalam melakukan pengawasan maupun evaluasi terhadap tambang-tambang yang ada. Karena tambang itu banyak juga yang merugikan masyarakat, lebih banyak merugikan dalam hal infrastruktur yang banyak dirusak oleh adanya tambang-tambang yang tidak berizin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Pringsewu, Dr. Ulinoha, menyampaikan hasil dari aksi sidak yang telah mereka lakukan. Pihak DLH telah mengambil tindakan tegas di lokasi penambangan. Pihak kami telah melakukan sidak dan sudah memasang pelang agar penambangan dihentikan sampai ada izinnya, jelas Dr. Ulinoha. Dr. Ulinoha juga mengungkapkan data terbaru mengenai luasnya permasalahan ini, dengan menambahkan bahwa laporan sementara yang masuk mencatat ada kurang lebih 47 titik penambangan di Kabupaten Pringsewu yang tidak memiliki izin. Jumlah ini menunjukkan tingkat pelanggaran yang patut diwaspadai. Ya, hasil rapat ini, hari ini alhamdulillah kita bidang di Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan kegiatan kita selama September, Oktober ini, dengan kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Minerba yang kemarin sudah berjalan di beberapa tempat, dan alhamdulillah sudah ada titik terang di mana apa yang kita sampaikan mudah-mudahan dapat diterima oleh masyarakat terkait Undang-Undang Minerba, di mana kegiatan-kegiatan yang di lapangan yang belum berizin bisa melakukan proses perizinan, dan yang sudah berizin pun akan kita mentoring, akan kita pantau untuk mengikuti segala aturan terkait Undang-Undang Minerba. Saya kira begitu.
Kegiatan ini kan sudah berlangsung cukup lama, Pak. Ya. Kalau ini baru ada kegiatan begini dari daerah seperti apa, Pak? Sebenarnya udah berjalan dari bulan September kita lakukan. Hanya ada beberapa titik yang terekspos baru hari ini. Ya, sebenarnya sudah berjalan lama dan ada beberapa titik yang kita memang proses untuk edukasi dan juga sosialisasi tentang Undang-Undang Minerba. Ada kurang lebih sekitar 50 titik yang akan kita lakukan sosialisasinya. Kalau kegiatan perizinan galian C, kita akan sampaikan bahwa kewenangan perizinan itu ada di provinsi, kemudian kita akan menyampaikan syarat-syaratnya apa, sosialisasi itu. Kemudian kalau terkait dengan cetak sawah, ada KBLI-nya di satu pintu, dan kita akan sampaikan perlunya pertimbangan teknis dari pertanian, dinas PU, dan juga SPPL dari lingkungan hidup, sehingga semua kegiatan masyarakat bisa legal nantinya. Saya kira begitu. Untuk di Kabupaten Pringsewu sendiri mayoritasnya galian ini seperti apa, Pak? Yang ada beberapa memang galian C dan mereka juga sudah berizin. Ada beberapa diantaranya cetak sawah yang saat ini memang masyarakat belum paham secara detail proses bagaimana melakukan cetak sawah dan perizinannya, sehingga itu perlu kita lakukan sosialisasi. Ini kalau seandainya belum ada izin, ini dari daerah sendiri ada tindakan nggak, Pak? Kami bersama tim, ada Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Pol PP, kemudian Dinas Pertanian, juga Dinas PU, dan juga perizinan, serta BPBD, dan juga personel dari Polres melakukan penghentian sementara untuk selanjutnya pelaku usaha melakukan proses perizinan. Proses pemasangan plang itu sebagai bentuk sosialisasi Undang-Undang Minerba, dan secara non formal kita sampaikan komunikasi kepada pelaku untuk melakukan proses perizinan. Dan saya kira kita tidak laju mengawasi secara detail, hanya mereka sudah paham dan mereka akan melakukan proses perizinan. Nah, dari temuan di lapangan, Pak, itu dikategorikan cetak sawah atau memang sudah masuk? Itu nanti tim teknis yang menilai, makanya proses perizinannya kita hentikan dulu. Mereka melakukan proses perizinan. Kalau cetak sawah kan ada kriteria-kriterianya. Nanti dari Dinas PU seperti apa, dari pertanian seperti apa, dan kita di lingkungan hidup akan menerbitkan SPPL namanya, surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Nah, ini yang nantinya mereka ketika satu pintu mengeluarkan izin, artinya kriteria itu masuk dalam proses cetak sawah. Tapi penentunya yaitu di satu pintunya, apakah itu kriterianya ini nggak bisa dikatakan cetak sawah karena memang lahannya di wilayah perumahan misalkan gitu. Nanti dari apa itu satu pintu yang bisa menentukan, karena ada pertimbangan teknis dari OPD-OPD terkait. Apa respon masyarakat, Pak, dipasang pelang? Mereka bertanya-tanya, ini bagaimana, kami harus bagaimana, ini kan sudah kita lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan sebagainya, tapi apapun itu tetap harus dilakukan secara prosedur, di mana mereka melakukan aktivitas dengan tujuan baik, tidak melanggar aturan. Saya kira begitu. Untuk Kabupaten Pringsewu sendiri ada berapa titik sih banyak ininya, Pak? Kalian itu, Pak? Terinformasi sih data kita ada 47 titik yang saat ini terinformasikan, tetapi banyak juga informasi yang memang masuk kembali, dan itu semua insya Allah kita lakukan sosialisasi untuk agar mereka semua menaati peraturan Undang-Undang Minerba, sehingga niat baik mereka tidak jadi melanggar aturan. Suryo Cahyono senada dengan para kepala dinas, menyampaikan bahwa banyaknya aktivitas galian C yang belum mengantongi izin ini perlu disikapi dengan serius. Ia secara tegas menyarankan agar izin dapat segera diurus ke pemerintah provinsi. Banyak galian C yang belum memiliki izin dan kami menyarankan agar izin dapat diurus ke provinsi karena izin adalah wewenang pemerintah daerah provinsi, pungkasnya. Dalihnya masyarakat, apakah itu untuk persawahan dan seterusnya, tetap ada aturannya. Sesuai undang-undang masalah minerba ini disampaikan oleh Pak Kadis tadi, semua wajib berizin, Pak. Hanya kendalanya memang izin ini berkaitan galian C adanya di provinsi. Tetapi kami hanya sifatnya diberikan rekomendasi.
memberikan rekomendasi kalau memang teman-teman atau masyarakat yang melakukan galian C itu tidak berizin, tetap akan kami tutup. Tapi sifatnya tidak permanen, sifatnya sementara. Kalau teman-teman sesuai standar operasional dari kabupaten, misalkan siap untuk membuat izin, ya akan kami buka. Kalau itu galian C, sekali lagi izinnya tetap provinsi. Nah, inilah yang hari ini menjadikan saya juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Pringsewu khususnya Komisi 3 menjadi dilematis. Artinya berkaitan dengan kewenangan kita ini hanya kewenangan yang sifatnya semu, tidak permanen. Karena di sana diatur oleh Undang-Undang Minerba berkaitan galian C dan lain-lain, yang kaitannya itu tetap kewenangan sepenuhnya perizinannya ada di provinsi, bukan di kabupaten. Garuda News melaporkan.